Karena ke Jawa Barat waktu itu pernah di sana itu. Di tempat-tempat yang sudah pelosok-pelosok gitu, itu mereka kenal dengan Al-Furqan. Ini kan belum ada media, belum apa, tapi mereka sudah kenal dengan Ustadz Anwar Rafiq, sudah itu dakwahnya. Ini kan dari ikhlas beliau, Ustadz kita yang Ustadz Anwar Rafiq dan Ustadz yang lainnya gitu. Ya, memang dari keikhlasan itu tumbuhlah nanti keberkahan dan itu akan menyebar. Bagaimana? Kami nggak bisa ngaji, yang dosa siapa? Dari sinilah kami kayak ditempeleng rasanya. Yang dosa siapa? Jadi kadang-kadang kita itu lupa bahwasanya amanah ilmu ini sangat berat. Jadi hisabnya ilmu ini sangat berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dari situ akhirnya dari situlah dasar dakwah ini kan cinta ya. Dari situ dulu saya berprinsip bahwasanya saya itu harus kaya untuk biayai anak-anak nanti biar pulang kampung. Sebenarnya itu ya bagus, tapi ada salahnya. Salahnya ya kaburomak dan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ya. Sungguh besar dosamu di sisi Allah, kamu mengatakan tapi kamu tidak mengerjakan. Kita nyuruh anak-anak nanti pulang kampung, kita sendiri tidak tergerak untuk dakwah di kampung. Nah, ini dosa kita, ya. Dosa kita, kelalaian ini, jelas kelalaian. Ini kadang-kadang kita lupa bahwasanya kita punya amanah dakwah ini paling utama adalah kepada keluarga, kepada diri kita, kepada keluarga. Ini yang membuat hati ini tergerak untuk pulang ini, dan alhamdulillah semua ini adalah zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara di Al-Furqan dimanapun Anda berada. Hari ini jejak alumni kita berada di Mahat Cahaya Quran Jamprong. Insyaallah. Mahat Cahaya Quran Jamprong ini terletak di Tuban. Namun kurang lebih 60 kilo ya Ustaz ya. Dan 62 kilo dari kota Tuban untuk menuju ke sini. Ya cukup menyenangkan perjalanannya karena beberapa hutan dan alas itu kita lewati ya Ustaz ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita telah ada di sini bersama 3 ustadz kita, dan tentunya ustadz-ustadz kita ini merupakan lulusan dari Al-Furqan. Mungkin kita perkenalan dulu. Yang pertama Ustadz Azhar. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya. Yang kedua Ustadz Edi. Sehat Ustadz. Waalaikumsalam. Dan Ustadz Ali. Sehat Ustadz ya. Masya Allah. Ya. Tentunya seperti biasa, pemirsa Al-Furqan TV, kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman. Bagaimana Ustadz ini dulu bisa mondok di Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik. Dan nanti juga kita akan masuk ke beberapa obrolan tentang Mahat Cahaya Quran Jamprong ini yang Masya Allah tentunya banyak sekali kisah yang bisa untuk berbagi dengan kita semua. Tentunya kisah-kisah ini insya Allah bisa menginspirasi lah untuk para pemirsa Al-Furqan TV semua. Baik, mungkin yang pertama ini kita ke Ustadz Azhar Ustadz ya. Insya Allah Ustadz. Jadi Ustadz Azhar ini merupakan salah satu alumni juga Pondok Pesantren. Ustadz Al-Furqan 2002 ya Ustadz ya? 2002? Masuknya itu kalau saya nggak salah ingat 2002. 2002. Kemudian kita lulus waktu itu tahun ajaran 2008-2009. 2008-2009, ya. Masya Allah. 2009 lah, tepatnya di 2009, tengah-tengah. Oh, Masya Allah. Baik, mungkin kalau boleh berbagi Ustadz dulu, Ustadz mengenal Al-Furqan itu dari mana dulu awal Ustadz bisa memilih pondok saya? Awalnya pada waktu itu saya berdomisili di Kediri, kemudian awalnya tidak di Al-Furqan dulu, kenalnya tidak di Al-Furqan dulu. Tahun 98, seingat saya pada waktu itu, ayah ikut kajian di Kediri. Rintisannya Ustadz Aun Rafiq. Kemudian ketika sudah selesai SD,
mampir dulu ke Gontor sebentar. Nah, di situ di Gontor ternyata saya dibuang di cabang yang kelima. Oh gitu. Hanya pada waktu itu qadarullah survei di sana tempatnya nggak tega beliau. Kemudian Al Furqon pada waktu itu tidak menerima lulusan SD dengan dilema. Akhirnya Bismillah. Kemudian ayah saya ke sana sama saya minta sama Ustadz Al Rafiq. Awalnya dikasih mukodimah dulu di Kediri, selesai kajian itu tanya, Ustadz, anak saya sudah nggak sekolah, ini sudah nggak ngapa-ngapain, masa Al Furqon nggak buka kuota? Kasihan Ustadz anaknya ini. Usia berapa? SD. Kemudian Ustadz Al Rafiq, waduh kalau SD nggak ada temennya nanti. Tapi kok nggak kasihan Ustadz dengan anak saya ini gitu akhirnya pada waktu itu udahlah kalau gitu dengan kedermawanan beliau menyuruh ayah saya untuk membawa saya ke Al Furqon pada waktu itu. Sampai sana alhamdulillah kita pada waktu pertama kali disambut sama Ustadz Munadir, sama Ustadz Ahmad Hadi, sama Ustadz Abu Azam yang ngurus pendaftaran awal kita langsung diterima pada tahun 2002 insya Allah. 2002 insya Allah. Kalau Ustadz Edi nih gimana Ustadz dulu awal mula Ustadz bisa tahu Al Furqon tuh dari mana ya Ustadz? Alhamdulillah di antara sebab kita tahu dakwah ini, dakwah sunnah, dan kita mengenal pondok Ma'had Al Furqon Al Islami itu dari Ustadz sepuh dulu. Salah satu yang merintis dakwah di Jamrong ini adalah para Ustadz sepuh. Salah satunya yaitu Ustadz Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau sudah meninggal. Jadi kami mengenal dakwah ini, salah satu yang sering memberikan motivasi untuk mondok itu adalah Ustadz Abdul Aziz rahimahullah, Ustadz Abu Nuaim, salah satu perintis majalah Al Furqon. Kemudian waktu itu beliau itu berdakwah di Jamrong ini kurang lebih sekitar tahun 2002 2003 itu akses mau ke Jamrong itu sangat sulit. Jadi naik truk, kemudian kalau nggak gitu naik mobil L300 terbuka itu. Setelah itu beliau berdakwah di sini dan juga bersama salah satu ustadz namanya Ustadz Abdurrahim. Sekarang beliau di Al-Ukhuwah Sukoharjo. Dari situ karena ustadz ini sering nginep di rumah Pak D kami, di Mbak kami itu, jadi saya melihat. Kemudian beliau-beliau ini dalam berdakwah itu sudah jauh-jauh. Kemudian waktu itu yang membuat hati ini terenyuh dengan dakwah ini, tatkala Ustadz Abu Nuaim rahimahullah ta'ala itu mau pulang dari sini setelah taklim itu, beliau dikasih amplop itu untuk ganti transportasi. Beliau tidak mau dibuang. Setelah itu saya mikir, ya Allah, apa tujuan beliau berdakwah seperti ini? Cari apa? Untuk apa? Dari situ akhirnya termotivasi ingin mondok. Bercita-cita ingin mondok, tapi karena ada keterbatasan ya, terutama keterbatasan biaya gitu, tertunda. Waktu itu saya dijanji sama Ustadz Ali ini disuruh bareng untuk mondok. Akhirnya saya yang paling telat. 2004 itu kami kenal dengan Pondok Al Furqon, merupakan nikmat yang sangat besar bagi kami, sehingga melihat perjuangan para sesepuh-sesepuh kami yang Masya Allah itu, kami bisa mengenal dakwah ini, yang mana beliau menyempatkan waktunya, mengeluarkan harta, tenaga, pikiran untuk dakwah di tempat kami yang pelosok ini. Dari situlah kami mengenal dakwah sunnah ini. Berarti menarik tadi ya, mungkin dari Ustadz Ali juga ya, mungkin Ustadz Edi untuk mengenal, pengen mondok di sana juga ya? Iya, dari karib kerabat. Jadi ada dulu ada namanya Ustadz Purwadi. Itu tahun mungkin 97 kayaknya. 97 itu Jamrong juga Ustadz ya? Iya, Jamrong juga. Beliau juga ngajar di sini juga. Itu sering ngajak, kadang ada Ustadz Hubeb dulu juga. Ada Ustadz Basuni ya gitu. Kunjung ke sini, waktu itu saya masih kecil, masih SD. Melihat Ustadz ini kepengen sekali mondok. Makanya alhamdulillah dengan perantara dakwah beliau ini kami bisa mengenal dakwah sunnah. Maka kami terkhusus mendoakan yaitu Ustadz Abu Nuaim rahimahullah ta'ala, semoga dari jeripayah beliau yang dulu merintis dakwah ini, semoga ini menjadi bekal amal kebaikan untuk beliau yang mengalir, yang nanti yang semoga ini menjadi amal jariah untuk beliau.
Baik, sekarang kita ke Ustadz Ali nih. Masya Allah, Ustadz. Tadi diceritain Ustadz Edi ini bahwasanya Ustadz nih mungkin mengawali daripada Ustadz Edi untuk mondok di Al Furqon. Nah, sekarang boleh nih kita tanya Ustadz Ali ini, awal Ustadz bisa sampai ke Al Furqon gimana? Ustadz asli Jamprong kan pasti? Asli Jamprong. Asli ya. Jamprong, terus bisa kenal ya Gresik, daerah Sidayu ya kan. Nah, itu gimana Ustadz? Ya Allah Ustadz. Insyaallah. Ya memang tadi udah sedikit disinggung ya. Nah, Berawal dari ustadz-ustadz dari Al Furqon yang datang ke sini gitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya sebelum itu juga sebenarnya ada salah satu tokoh dulu di sini itu yang datang sini, guru guru pegawai negeri gitu, PNS, guru sekaligus dia ngajar TPA orang tua kita. Oh iya. Nah, qadarullah ada masalah gitu kan, akhirnya dipindahkan ngajar. Nah, orang-orang tua kita ini mau belajar agama ini sulit akhirnya kan, Iya. jauh, makanya beliau menyarankan ya udah anak-anak kalian dipondokkan saja di Al Furqon, itulah di Al Furqon itu Ustadz ya. karena guru yang dulu ngajar di sini tuh aslinya dari Sidayu. Oh. Kenal sama Ustadz Amnur Rafiq, akhirnya Gitu. kalau pengen mondok bagus di sana gitu. Dulu masuk ke Akhirnya jenjang apa dulu saat awal? Anak karena dulu waktu itu lulus SD juga. Oh gitu. Lulus SD. Jadi ada dulu yang kelas sore diniyah namanya. Sekarang udah punah. Sekarang udah punah. Itu untuk anak-anak SMP sore belajar di Al Furqon ada. Nah, anak masuk di situ dulu. Sorenya ya. Ya, nah anak paginya itu disuruh masuk ke kelas yang kelas SMA. Kelas idat. Bang, ya. Tapi sebenarnya aslinya sama waktu itu kebetulan yang menerima anak itu Ustadz Ali Mufakin. Jadi antum diterimanya di sini di diniyah sore gitu. Tapi pagi diikutkan di kelas idat gitu, waktu itu. Sekarang udah berubah namanya. Kelas yang SMA itu. Benar, Ustadz, ya. Ustadz Ali, selama Ustadz Ali di sana, dulu mungkin awal-awal Ustadz mondok di sana mungkin berbeda suasananya dengan Jamprong ini, dengan suasana di pesisir lah kita bilang di sana Ustadz ya. Mungkin kalau Ustadz cerita mengalami mandi aja dengan air asin dan sebagainya, dulu ada nggak kepikiran Ustadz tuh ada keberatan nggak saat itu di posisi Ustadz waktu Ustadz mondok di sana Ustadz? Jujur kalau awal-awal memang ya keberatan karena saya beda dengan Ustadz Edi. Kalau Ustadz Edi memang kemauan sendiri ya. Saya dulu disuruh sama orang tua memang awalnya. Tapi alhamdulillah lah Allah memberi hidayah, akhirnya jadi semakin cinta gitu. Kalau awalnya ya merasa keberatan, asin, panas gitu kan. Berapa lama dulu saat di Anak masuk 2003, keluar 2009, 2010 gitu, antara itu. Masya Allah. Baik, sekarang Anda mau balik lagi ke Ustadz Azhar nih. Ustadz, mungkin boleh sharing ke kami juga Ustadz, ada nggak sih kesan yang begitu mendalam selama Ustadz mondok di Al Furqon ya Ustadz? Masya Allah. Kesan mendalam. Nah. Kesannya itu kalau antum tanyakan semua alumni, Ya. mereka pasti akan kebingungan kesan yang mana. Soalnya terlalu banyak kesan. Kesan yang sedih atau yang senang gitu. Kalau kesan yang ini sebenarnya banyak. Kalau kesan yang menyenangkan itu yang paling saya syukuri adalah saya bisa melihat secara langsung keseharian para ustadz-ustadz di sana, kemudian para pengajar di sana, wabil khusus Ustadz Amnur Rafiq bin Ghufran sendiri. Kemudian saya bisa ngambil faedah dari beliau. Yang saya ingin tekankan di sini itu ternyata yang paling banyak berkesan dan langsung bisa dipraktekkan untuk kehidupan saya pribadi sekarang ini ya, ternyata banyak saya dapatkan itu di luar kelas, lingkungan pada waktu itu. Dan alhamdulillahnya lagi itu saya ditakdirkan oleh Allah mondok di Al Furqon itu berada di, kalau boleh dikatakan gitu, masa peralihan lah. Jadi generasi yang awal-awal itu semisal Ustadz Ahmad Klaten dan kawan-kawannya itu kemudian berpindah ke masa setelah tahun 2000. Setelah adanya MSUTQ, setelah adanya MSW dan itu. Jadi saya dari situ banyak mengambil manfaat dan saya paling banyak mengambil pelajaran hidup itu sebenarnya ya dari Al Furqon itu. Karena lembaga pendidikan yang paling lama saya menuntut ilmu di situ adalah Al Furqon itu sendiri. Di samping juga kakak-kakak kelas kami yang memperlakukan kami seperti keluarga, para ustadz kami yang insya Allah itu
beliau itu ikhlas ya. Karena ikhlas itu bisa dirasakan ya, bisa dirasakan ya. Semoga beliau ikhlas. Itu diantara apa namanya kenangan baiknya. Intinya seperti itu. Kalau yang sedihnya itu pernah pada suatu ketika kami ya seperti santri-santri awal Al-Furqan dulu lah. Kalau mondok di situ Al-Furqan itu kan diantara dipilih itu gara-gara murah pada waktu itu. Saya pertama kali datang ke Al-Furqan, SPP-nya pada waktu itu kalau nggak salah 60.000 satu bulan. Nah pada waktu itu qadarullah belajar berapa tahun gitu, keluarga ada masalah finansial. Nah, pada waktu itu akhirnya kami belajar untuk membiayai hidup sendiri. Karena pada waktu itu Al-Furqan tidak seperti sekarang. Betul. Jadi kami sana belajar jualan, ya termasuk sama ini beliau ini belajar jualan. Kemudian belajar ini apa namanya bekerja di tempat orang paruh waktu gitu. Jadi tukang pel saya dulu lah pernah satu bulan ya seperti itulah. Akhirnya sampai terakhir itu kami kerja di bagian majalah bikin bundel. Qadarullah pada waktu itu saya sangat berterima kasih wabil khusus sekali kepada Ustaz Abdul Salam Hafizahullah, karena melalui bantuan beliau atas izin Allah saya bisa memperpanjang nafas saya hidup di Al-Furqan gitu, sampai lulus alhamdulillah seperti itu. Berarti sempat sambil nyambi kerja dulu Ustaz ya. Masya Allah. Oke pemirsa, perlu diketahui juga bahwasanya Ustaz Azhar ini merupakan pembina dari Cahaya Quran Jamrong Ustaz ya. Masya Allah. Lebih tepatnya itu Ustaz Ahmad Sabik. Ustaz Ahmad Sabik. Saya cuma spion saja di sini. Masya Allah. Kita boleh nih ke Ustaz ini nih Ustaz. Tadi udah diceritain dikit lah oleh Ustaz Azhar. Ternyata Ustaz ini udah merupakan teman dekat dengan Ustaz Azhar ya dulu di pondok. Mungkin bolehlah berbagi cerita Ustaz gimana Ustaz dulu di pondok ini, kesan yang paling mendalam. Mungkin ada pesan dari Ustadz siapa yang mungkin sampai sekarang nih masih Ustadz ingat dan sampai sekarang nih menginspirasi Ustadz lah ceritanya. Masya Allah, Ustadz. Masya Allah, cerita kesan ya. Cerita kesan itu kehidupan kita di Pondok Al-Furqan itu bagi kami 24 jam itu berkesan. Makanya tidak ada di sana itu melainkan semuanya adalah pendidikan. Bukan hanya di kelas. Kalau kami itu lebih banyak itu di luar kelas. Artinya itu kami ketemu sama Ustadzuna Al-Nurafiq bin Gufran Hafizahullah Ta'ala itu waktu itu saya menjadi seorang pengasuh MSUTHI. Saya melihat beliau itu Ustadzuna Al-Nurafiq bin Gufran Hafizahullah Ta'ala itu beliau bangun kadang jam 2:30 sudah bangun nih sambil bawakan susu untuk anaknya Abdul Hakim itu jam 2:30 itu beliau bangun nih. Edi itu yang membuat Masya Allah suaranya beliau itu jauh dari gerbang itu sudah membuat setannya mungkin lari ya. Segera kita berbangun itu buru-buru lah. Itu salah satu kesan, dan beliau selalu menanyakan bagaimana kabar dan lain sebagainya. Itu kami dapat itu di luar kelas. Sama beliau itu kami dapat di luar kelas. Hanya Masya Allah. Terus di antara kesan yang sangat mengena di dalam kehidupan kami adalah melihat bagaimana akhlak-akhlak para asatidzah di sana. Beliau itu kalau mencintai para santrinya itu kadang-kadang seperti anaknya sendiri. Salah satunya yaitu Ustadz Anwari Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah sangat berkesan. Karena dulu kami datang ke pondok itu ngaji juga nggak lancar. Kemudian beliau ini sabar setiap subuh itu ngajar kita ngaji. Pada maghrib. Kalau nggak ada itu dicari. Kalau nggak ada dicari di mana ini ya. Seperti itulah yang membuat sampai sekarang ini menancap kuat melihat kesabaran para asatidzah. Kemudian keikhlasan mereka itu yang membekas di dalam hati. Tidak bisa diucapkan itu. Karena kami merasakan, bukan artinya kami melihat para asatidzah itu Masya Allah. Di waktu itu kami melihat juga para asatidzah ini juga ya ada yang cari rumput, ada yang ngembala kambing, ada yang jualan kerupuk. Kemudian beliau tetap menyempatkan mengajar kepada kita. Jadi itu yang sangat berkesan. Jadi merupakan hal yang Masya Allah ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ustadz kami, ustadz kita di sana, dan semoga juga yang sudah meninggal salah satunya Ustadz Abid Rodi itu juga sering kalau kita ketemu sendiri itu dinasehati. Di antara yang paling berkesan juga waktu awal masuk itu nasihatnya Ustadz Syahrul Fatwa hafizallah kepada kami, kan karena dulu kita ini kan dari awam ya, pengen mencari tempat yang lebih nyaman, lebih agamis lah rasanya. Waktu masuk itu, awal-awal masuk itu Ustadz Syahrul Fatwa itu memberikan nasihat bahwasanya ilmu itu seperti air yang jernih, dia bilang. Dan hati kita sebagai seorang thalabatul ilmi itu seperti gelas. Maka beliau berpesan itu sampai saya sangat ingat sampai sekarang itu, dan kami sampaikan juga kepada santri-santri kami. Jadi kalau kita mau belajar ilmu, kemudian hati kita tidak dibersihkan, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya seperti gelas yang kotor, kemudian diisi air yang jernih, maka kalau diminum akan menjadi penyakit. Itu saya ingat-ingat betul. Masya Allah. Masya Allah Ustaz ya. Nah Ustaz, begitu banyak cerita yang mungkin berkesan dan nggak akan bisa dilupakan lah ya Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah sekarang ini kan kita berada di Pondok Pesantren Cahaya Quran Jambrong nih Ustaz ya. Kalau pemirsa bisa lihat di belakang kita ini, view kita adalah beberapa bukit ya Ustaz ya. Masya Allah. Hutan ya. Masya Allah, dengan suasana gerimis di sini. Mungkin pemirsa juga dengar beberapa hewan juga bunyi di sini. Memang suasananya begitu pedesaan ya Ustaz ya. Mungkin iya. Hutan. Mungkin boleh nih Ustaz Ali yang memang asli Jambrong ini menceritakan dulu awal mula bisa membangun pondok di sini gimana Ustaz Ali? Ya, pondok kita berdiri itu karena tuntutan sebenarnya. Masya Allah. Setelah Ustaz balik dari sana ya. Jadi maksudnya dulu kan kita dakwah ngelanjutin dakwahnya Ustaz kita ya. Yang tadi sudah diceritakan Ustaz Abdul Aziz rahimahullah, Ustaz Abdul Rahim dan seterusnya kan dakwah di sini. Dan Mad'u mulai bertambah setiap tahun, jamaah semakin bertambah. Nah, mereka kepengen juga anak-anak mereka belajar gitu kan. Nah, terus di mana ini? Ke Al-Furqan sebagian sudah nggak mampu gitu kan. Karena biaya. Akhirnya ini gimana anak kita kalau disekolahkan sekolah umum rusak ini. Padahal kita sudah tahu pendidikan yang benar seperti apa gitu kan. Akhirnya ya mau tidak mau ya Ustaz Edi dan teman-teman dituntut untuk harus bikin lembaga di sini gitu. Hanya bikinlah sebuah lembaga. Karena memang Ustadz Edi juga dari sini lahir Ustadz ya. Asli sini. Dan berawal di sini memang dulu TPA. Awalnya TPA dulu. Wis belajar di sekolah umum dulu aja. Tapi sorenya belajar di sini. Tapi qadarullah ya nggak cukup itu. Memang ya harus ada pesantren. Ustadz Ali kan sekarang ini mudir yayasan ya, dan Ustadz mudir pondok. Kalau Ustadz Edi mudirnya yayasan, oh Masya Allah, terbalikan. Nah mungkin dulu awal cerita ini bentuknya dulu yayasan dulu, baru ke ininya Ustadz ya, pondoknya apa gimana Ustadz? Bentuk yayasan dulu Ustadz ya. Kita bentuk yayasan dulu, dan waktu itu kita bentuk juga di rumah ini. Kita rapat kecil-kecilan bertiga kayaknya, masih ingat ya? Nah itu kita musyawarah bagaimana bentuk yayasan. Rasanya juga ya senang ya sedih gitu. Jadi dari yayasan dulu kita. Kemudian bermula dari TPA. Jadi dulu kan saya itu kalau ditanya Mas Tazar, cita-cita untuk balik ke Jambrong itu kayaknya sulit itu. Tapi memang Allah yang berganda gitu. Nggak ditanya, bahkan kalau ditanya itu, kalau guyonan itu, kalau kamu nikah mau gak Jambrong? Saya bilang enggak, kecuali sepaham, saya bilang gitu. Ya, Allah ternyata diuji yang sepaham ini. Setelah itu nikah, dapat sini, ini ya. Ini adalah rumah ini adalah awal pondok. Jadi anak-anak dulu tidur di sini. Mereka tidur seadanya pakai karpet gitu. Anak-anak sini. Jadi kita buat kayak kursus belajar gitulah. Belajar privat gitu. Ada juga privat umum, kita bimbing setiap habis maghrib, kadang dilanjut habis isya itu. Jadi yang membuat termotivasi untuk mendirikan pondok ini, sebenarnya pondok ini bukan tujuan, ini bonus. Jadi ini bonus dari dakwah, bukan tujuan kita semata, bukan ini. Ini bonus semua. Makanya awal tersentuhnya hati ini untuk membuat
pulang kampung ini untuk mendirikan pondok ini ya, itu awal membuat TPA ada salah satu. Jadi kalau liburan ngajar dari MSLTH ini, kita pulang buat TPA di musola. Jadi dulu ini masjid ini musola 5x5 kayaknya, 5x7, jadi sempit gitu. Terus kita buat TPA, anak-anak seneng gitu. Setiap habis asar, kita buat TPA. Kemudian ada salah satu dari anak ini bilang, Mas, gitu. Dia manggil Mas. Gitu. Kok ngajarnya di jauh terus? Kan sering kita kadang-kadang kan memberikan motivasi kepada anak-anak untuk ngaji Quran dan lain sebagainya, menghafal. Nanti kalau ngajarnya di jauh terus, kemudian kami nggak bisa ngaji, yang dosa siapa? Dari sinilah kami kayak ditempeleng, rasanya. Yang dosa siapa? Jadi kadang-kadang kita itu lupa bahwasanya amanah ilmu ini sangat berat. Jadi hisabnya ilmu ini sangat berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dari situ akhirnya dari situlah dasar dakwah ini kan cinta ya. Iya, betul. Dari situ dulu saya berprinsip bahwasanya saya itu harus kaya untuk biayai anak-anak nanti biar pulang kampung. Sebenarnya itu ya bagus, tapi ada salahnya. Salahnya ya kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya. Sungguh besar dosamu di sisi Allah, kamu mengatakan tapi kamu tidak mengerjakan. Kita nyuruh anak-anak nanti pulang kampung, kita sendiri tidak tergerak untuk dakwah di kampung. Nah, ini dosa kita, saudara. Ya, dosa kita, kelalaian ini, jelas kelalaian. Ini kadang-kadang kita lupa bahwasanya kita punya amanah dakwah ini paling utama adalah kepada keluarga, kepada diri kita, kepada keluarga. Ini yang membuat hati ini tergerak untuk pulang ini, dan alhamdulillah semua ini adalah zalika fadlullah yu'tihi man yasha, sehingga terwujudlah lembaga ini. Semoga memberikan manfaat untuk semua. Amin. Sekarang berapa jumlah santri sekarang nih, Ustaz? Dan apa namanya jenjang pendidikannya mulai dari mana, Ustaz? Ustaz Azhar ini. Ada Ustaz. Silakan, Ustaz. Sebenarnya setali sekarang jawab. Jadi awalnya itu saya kan pindah domisili di sini. Iya. Tahun 2018 pada waktu itu saya bingung. Saya ini mau di sini sudah ada santri, sudah ada pondok, terus ini mau diapain? Iya. Gitu. Akhirnya dicari-cari pola. Kemudian pada waktu itu saya banyak, karena saya produk originalnya Al-Furqan, ya bisa dibilang seperti itu karena nggak pernah belajar dari mana-mana. Gitu. Akhirnya ya saya bikin pola di Al-Furqan sana itu sebagai acuan dasar. Kemudian saya bikin jenjang-jenjang di sini menjadi SD sama SMP pada waktu itu. SD SMP. Baru akhir-akhir ini merambah ke SMA. Nah, sistem pembelajarannya itu gimana? Sistem pembelajarannya sebenarnya tidak murni klasikal, juga tidak murni mulazamah. Ya, mirip-mirip kayak Al-Furqan zaman dulu lah, seperti itu. Karena memang pada waktu itu insek saya itu berasal dari Al-Furqan. Itu. Seperti itu. Ya. Berarti cukup memberikan inilah ya, maksudnya Ustadz mengadopsi apa yang Ustadz pelajari dulu di Al-Furqan sampai dengan sekarang. Iya, makanya saya sangat beruntung, kan saya bilang tadi di awal. Saya sangat beruntung ditakdirkan oleh Allah mondok di Al-Furqan, bisa merasakan zaman peralihan. Dari zaman mutaqaddimun, kalau saya istilahkan seperti itu, generasi-generasi yang awal-awal itu, sama zaman yang sekarang ini, setelah era 2000-an. Masya Allah. Jadi situ makanya saya dapat insya Allah banyak sekali. Oke, boleh balik lagi ke Ustadz Ali nih. Ustadz, ada nggak kesulitan, kita bilang ya kesulitan itu bagi Ustadz untuk mengurusi pondok Ustadz ini? Alhamdulillah, kalau kita tadi sebut dakwah itu adalah sebuah panggilan gitu kan. Jadi bukan kita anggap sebagai beban. Masya Allah. Makanya teman-teman di sini ya, ustadz di sini itu semuanya ikatannya bukan ikatan kontrak atau apa, semuanya adalah ikatan panggilan hati. Jadi siapa yang terpanggil hatinya untuk berdakwah di sini, kita punya lembaga, kita punya pondok, mari kita berjuang bersama gitu di sini gitu. Bukan kemudian kita ikat dengan begini dapat
fasilitas ini itu nggak ada di sini. Tidak ada fasilitas di sini. Semuanya kita bergerak lah semampu kita. Dan teman-teman yang bagian usaha juga membantu gitu. Karena kita yang dari pesantren tentunya nol dalam hal seperti itu, bingung harus bagaimana. Nah, bagian bidang usaha nanti yang mengarahkan. Oh, antum kayaknya basicnya di sini, berarti antum nanti kita gembleng lagi lah dalam hal ini itu untuk usaha. Jadi dakwahnya ya dakwah, untuk kehidupannya ada sendiri. Gitu. Tadi Ustadz nyinggung masalah usaha pondok nih. Ini menarik nih Ustadz. Tadi juga kita diajak jalan-jalan nih. Masya Allah di situ ada kandang sapi, ada kandang kuda, dan juga ada beberapa ternak ayam juga ya Ustadz ya? Ayam belum ada sih sebenarnya. Oh belum, dombanya. Ayam ada. Ada tapi kecil lah skalanya. Masih kecil. Nah, ini boleh nih siapa yang mau jelasin tentang usaha pondok ini nih? Mungkin Ustadz siapa nih? Mungkin Ustadz Azhar lah. Ustadz Azhar aja. Silakan Ustadz. Jadi Ya. kalau ini rentetannya sebenarnya panjang ya, sebenarnya panjang. Terusnya yang berbicara di sini itu harusnya saudara kami ya. Oh, Mas Hanif. Mas Hanif ini ya, kan, Masya Allah. Nanti beliau di lokasi langsung. Iya. Siap. Jadi karena bagaimanapun juga disadari atau tidak itu dakwah itu butuh bahan bakar, Betul. butuh logistik. Logistik itu ya dari usaha gitu. Maka dari sini saya itu di antara yang saya ingat ya, pelajaran yang saya ambil dari Al-Furqan itu ketika Ustadz Aun Rafiq bilang sama Ustadz Ahmad Sabiq itu bilang berkali-kali sama saya pada waktu itu, di antara cita-citanya Al-Furqan adalah menjadi pondok yang murah tapi tidak murahan. Betul, yang masih saya ingat sampai sekarang. Dan teman-teman ini juga sebenarnya insya Allah juga pernah denger ini. Nah, akhirnya dari situ akibat dakwah itu adalah panggilan hati. Insya Allah kalau niat kita itu benar, Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang sejenis. Walaupun kita tengkar bagaimanapun, konflik bagaimanapun, pasti Allah akan tetap satukan. Kalau kita itu memang sejenis, itu tidak mungkin burung beo campur dengan burung gagak kan nggak mungkin. Nah, seperti itu. Akhirnya dari sini qadarullah tahun 2015 ada salah satu saudara kita itu Mas Hanif dari Bojonegoro, pengen hijrah sini. Ternyata beliau itu basicnya kan dari umum. Relasinya banyak, kemudian punya insting bisnis gitu. Akhirnya dari situ, gimana nih kalau kita berkolaborasi? Awalnya kita juga kesulitan untuk membuat pola. Apakah ini dirupakan sebagai usaha pondok atau usaha yang berdiri sendiri, tapi nanti keuntungannya dan profitnya ini masuk ke pondok. Akhirnya dari situ kita mulai coba usaha pondok lah. Usaha pondok, oh ternyata kalau usaha ini milik pondok itu aturannya nanti ribet, sangat ketat. Soalnya apa? Ini yang kita puterin duitnya umat. Duitnya umat. Pertanggungjawaban nanti kita itu susah. Di dunia aja susah, apalagi nanti di akhirat. Kan gitu. Nah, akhirnya ya udah gimana ini? Ketika awal 2018 saya minta pertimbangan sama Ustadz Ahmad Sabiq kalau waktu itu insya Allah. Kemudian saya pokoknya kabarkan progres secara garis besarnya. Pada Allah pada waktu itu saya membuat kesepakatan pribadi sama Mas Hanifnya, gimana kalau kita itu bikin usaha, tapi usaha ini berdiri di luar pondok. Ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk memperkaya diri tujuannya, bukan. Tapi apa? Kalau seandainya usaha ini ada apa-apanya, pondok itu nggak kena. Betul. Nah, di antara klausul yang kita bikin pada waktu itu, saya bilang sama dia, Mas, gini Mas, pondok ini kan duitnya mepet. Peruntukannya ini kan juga sudah diatur. Kalau kita sampai menyelisih peraturan ini, neraka ini. Neraka. Nah, akhirnya gimana? Udah gini, sampean cari investornya, sampean cari dananya, modalnya, sampean pilih usahanya apa. Nanti kalau ini untung, pondok saya kasih. Nanti kalau umpamanya ini rugi, pondok saya jangan diikutkan. Mau nggak syarat seperti ini? Gitu. Ini kan apa namanya? Ini nggak semua pengusaha mau seperti ini. Kalau untung kan sama-sama untung, kalau rugi kan sama-sama rugi. Tapi ini saya bikin klausul beda. Mas gimana? Mau nggak seperti ini? Akhirnya beliau bilang, ya udah nggak apa-apa. Saya ini hidup untuk apa sih di sini? Kan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada waktu itu saya dipertemukan dengan saudara yang
bener lah insya Allah. Nah, akhirnya ya sudahlah kita mulai kolaborasi dari tahun 2018. Makanya di antara itu ada kita mulai proyek kecil-kecilan itu usaha dagang kambing. Jadi nah, marketingnya ini juga teman-teman. Ini juga marketing, Ustaz Ali juga marketing, saya juga marketing. Jadi nanti kalau umpama kulakan gitu, kita juga ikut kulakan. Mas Yuri ada dan lain itu juga sama. Nanti kalau ada sudah dijual semuanya, nanti persentase dari situ. Nah, dari itu yang sebenarnya yang disebut sebagai usaha pondok di sini itu seperti itu. Jadi bukan usaha ini milik pondok, tapi usaha ini ada di luar pondok, tapi nanti profitnya itu masuk ke pondok. Seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu. Alhamdulillah sekarang ini usaha pondok ini di samping menjadi logistik dakwah di sini, alhamdulillahnya ini menjadi sarana edukasi buat ustadznya, buat santrinya juga, dan masyarakat sekitar sini. Alhamdulillah kita bisa membuat edukasi lewat situ. Soalnya apa? Soalnya saya singgung di sebelum syuting ini kan awalnya judulnya kita itu adalah TPA, kemudian Pondok Tahfidz. Ketika ada beberapa fenomena yang memprihatinkan, ternyata kita itu butuhnya bukan orang yang pandai secara akademik. Boleh pandai akademik itu bagus, cuma harus diimbangi dengan akhlak yang bagus. Sampai Menteri Pendidikan kan bilang Indonesia itu darurat karakter. Nah, oke, mungkin dari sini kita mulai garap ceruk pasar pendidikan karakter ini. Nah, kita ajari dia. Nah, gimana? Kita kembali ke contoh-contoh pondok-pondok yang lama. Termasuk apa? Saya kalau seperti ini dan teman-teman di sini diantaranya itu kiblatnya juga di Al-Furqan generasi awal. Seperti Ustadz Ahmad Samuri itu yang di Susubango Kediri, itu kan ketika kita berkunjung ke sana secara langsung, beliau itu cerita-cerita juga. Dulu di Al-Furqan beliau itu sering niang. Niang itu cari ikan. Ketika liburan cari ikan di laut. Ada Ustadz Abdul Razak melihara kambing, Ustadz Ali Munfakin pada waktu itu, Ustadz Munadzir juga jualan dan lain-lain, Ustadz Zamroni dan seterusnya. Jadi kalau kita itu ingin mencetak ustadz-ustadz seperti ustadz-ustadz kita dulu, berarti kita harus bikin lingkungan yang semisal itulah. Masya Allah. Boleh nanti kita keliling ke usaha yang dibina pondok Ustadz ya? Masya Allah. Boleh nih terakhir nih ke Ustadz Edi deh. Ustadz Edi kan tadi banyak cerita juga tentang bagaimana pengalaman Ustadz dengan Ustadz Aun Rafiq Ustadz ya. Mungkin boleh Ustadz berbagi nasihat ke kita tentang keberkahan ilmu itu seperti apa sih Ustadz? Keberkahan ilmu bagi kami itu memang keberkahan itu tidak ada kaitan dengan kecerdasan. Keberkahan itu adalah keikhlasan. Setiap kita insya Allah punya peran untuk meraih keberkahan, insya Allah. Dan keberkahan tidak akan Allah turunkan kecuali dengan keikhlasan. Jadi kami melihat bahwasanya para asatidzah kita di sana di Pondok Al-Furqan itu, masya Allah. Tentang berbicara tentang zuhudnya, berbicara tentang waktunya dalam membagi, mereka juga mengajar tapi juga bekerja gitu ya. Mereka juga bekerja. Jadi dari situ kami melihat tatkala para asatidzah ini membina, kadang-kadang saya juga merasa dari sisi kemampuan ya, dari sisi akademik itu berat. Tapi setiap orang itu punya kelebihan dan keutamaan masing-masing. Jadi dalam berbicara keberkahan, setiap orang itu Allah ciptakan memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan. Maka teruslah kita belajar kekurangan kita itu dengan mungkin dikasih saran dan lain sebagainya, termasuk nasihat dari ustadz kita dengarkan baik-baik. Bahwasanya beliau mengajar itu sudah menyempatkan waktunya yang luar biasa. Kalau kita remehkan berarti kita meremehkan agama ini. Karena di situ adalah ilmu. Maka insya Allah keberkahan itu akan Allah turunkan dengan satu keikhlasan, kedua hati kita ini punya cinta dengan agama, hati kita ini punya cinta dengan ilmu ini. Insya Allah dari situlah mungkin diantara sebab ya keberkahan itu turun. Jadi tatkala ilmu kita itu berkah dimanapun kita berada akan memberikan manfaat insya Allah. Kadang-kadang kita sebagai santri itu bingung, nanti kalau kita pernah saat ya ngobrol, kalau kita nanti lulus Al-Furqan kita kerja apa, kan bingung kan.
Padahal Masya Allah sekarang kita merasakan berkahnya ilmu itu ya. Ini dakwah ini. Hidup mati kita adalah dakwah ini. Insya Allah lah. Semoga ini yang membuat hati ini terkesan melihat para asatidzah. Mereka orang-orang yang Masya Allah ikhlas. Di keberkahan akan Allah turunkan selama kita bisa menata hati kita dan kita berusaha mencintai ilmu, berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, kemudian kita mengajarkan semampu kita. Insya Allah disitulah keberkahan. Sebenarnya itu semuanya sudah dijelaskan ya di dalam surah Al-Asr itu kan. Sudah dijelaskan, Masya Allah lah, Insya Allah. Itu mungkin dari Ana itu. Ada tambahan dari yang lain. Mungkin Ustaz Ali nih, apa nih Ustaz? Gimana Ustaz? Tentang keberkahan ini. Iya. Kalau Ana waktu awal-awal keluar dari Al-Furqan gitu, itu kayaknya masih awal-awal zaman, belum era-era sekarang Android apa digital semakin ramai gitu. Itu ketika Ana ke Jawa Barat waktu itu, pernah di sana itu, di tempat-tempat yang sudah pelosok-pelosok gitu, itu mereka kenal dengan Al-Furqan. Ini kan belum ada media, belum apa, tapi mereka sudah kenal dengan Ustaz Anwar Rafiq, sudah itu dakwahnya. Ini kan dari ikhlas beliau, Ustaz kita yang Ustaz Anwar Rafiq dan Ustaz yang lainnya gitu. Ya, memang dari keikhlasan itu tumbuhlah nanti keberkahan, dan itu akan menyebar. Bagaimana yang pernah Syekh Ali Al-Halabi pernah menyatakan kan, dari mana kita mendengar suaranya Imam Bukhari, suaranya Imam Syafi'i, suaranya Imam Ahmad. Mereka nggak punya radio, tapi kok sampai ke kita, itu karena keikhlasan mereka. Gitu. Jadi emang keikhlasan. Gitu ya. Berarti dari keikhlasan tumbuhlah keberkahan ya Ustaz. Iya. Insya Allah. Oke, bolehlah kita main ke beberapa kandang di sana Ustaz ya, untuk kita melihat kandang sapi, ada kuda juga nih, menarik nih. Ada domba juga. Ada domba juga. Oke. Baik, jazakumullah Ustaz, Ustaz Azhar, Ustaz Edi dan Ustaz Ali atas waktunya untuk berbagi pada kita. Mungkin nanti kita ke Ustaz Hanif ya. Untuk mengenal lebih banyak tentang Pondok Cahaya Quran ini, Cahaya Quran Jamprong. Baik, pemirsa Al-Furqan TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sekarang ini Ana bersama Mas Hanif dengan Mas Yuri yang masih di Mahat Cahaya Quran Jamprong, dan alhamdulillah kita akan mungkin membahas lebih detail terkait dengan usaha yang dijalani oleh pondok ya. Mungkin dengan Mas Hanif, dengan Mas Yuri juga, dan Masya Allah beliau juga, istri Mas Hanif nih alumni Al-Furqan juga ya? Iya, alumni. Ya, Mas Yuri juga ya? Iya, belum lulus tapi sudah. Oh gitu, Masya Allah. Mas Yuri lebih banyak ke kandangnya ya? Iya, lebih banyak. Jadinya di kandang, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Boleh ke Mas Hanif nih, Mas Hanif? Iya. Gimana, Mas? Tadi kan dijelasin sama Ustadz Azhari, menarik ya, bahwasanya kita memisahkan antara muamalah yang benar-benar usaha dengan apa yang ada di pondok nih. Betul. Sebelum kita lebih jauh tentang apa yang ada di usaha sini, boleh dijelasin dulu sedikit tentang usaha yang dijalani oleh pondok ini. Gitu ya. Jadi garis besarnya saya ini awalnya ya perkenalan dulu ya, Ana Hanif. Jadi Ana ini asli Bojonegoro sebenarnya. Asli Bojonegoro, terus kemudian saya kenal Ustaz Edi waktu itu tahun 2012. Terus kenal Mas Yuri, akhirnya saya tertarik datang ke sini. Nah, basic saya sendiri kan dari umum, bukan dari pesantren. Kemudian Ustaz Edi memberikan saya arah-arahan lah, bagaimana mengembangkan dakwah. Kita bikin pondok murah, kalau bisa gratis tapi nggak murahan. Akhirnya kita mengembangkan beberapa divisi di dalam pesantren. Salah satunya divisi ternak. Nah, divisi ternak ini dimulai dari ekonomi pondok. Sedangkan pondok sendiri karena kita ngerintis ya, kita di daerah hutan kayak gini ya, ngerintis. Akhirnya dengan keterbatasan dana, kami membuat terobosan-terobosan. Salah satunya gimana kalau kita bikin amal usaha. Ya, salah satu dari usaha itu kan kita harus butuh modal. Nah, karena modal pondok sangat minim, karena kondisi juga masih ngerintis. Akhirnya dengan kesepakatan yang kita bicarakan dengan Ustadz Azhar,
kita bikin usaha pakai modal Ana dengan beberapa investor, dengan akad yang kalau untung pondok dapat, kalau rugi pondok tidak mendapatkan kerugian. Karena target kita kan tetap bagaimana teman-teman ini bisa berdakwah tanpa gangguan. Kalau nanti teman-teman ini mendapatkan risiko dalam bisnis, otomatis nanti kalau ada apa-apa di dalam usaha, amal usaha, nanti pondok kan ada goncangan gitu. Kita tidak menginginkan itu. Kita inginnya saling menjaga lah, gitu, saling menjaga, bahasa kita kayak gitu. Berarti bagaimana mau menerapkan ya kalau kita bilang usaha ini untung ini untuk pondok, namun saat mengalami kerugian itu tetap akan mengurangi modal dari investor itu sendiri gitu ya. Gitu ya Mas Hanif ya. Iya. Penanganannya ya istilahnya selama ini. Kalau selama ini alhamdulillah kok belum pernah rugi. Belum pernah rugi. Jadi kalau risiko kematian tuh ada, tapi kalau diakumulasi ya selama 1 tahun, karena setiap usaha kita ada beberapa divisi usaha ya. Pertama kuda, yang kedua domba, kemudian yang ketiga sapi. Nah ini ada sistem yang breeding, ada sistem fattening, kemudian ada sistem trading. Nah, trading ini jual beli ya, fattening pengemukan, breeding ini pengembangbiakan. Kalau tiap divisinya beliau yang pegang. Oh, Masya Allah. Ya, gitu. Boleh ke Mas Yuri nih Mas. Disebutin tadi Mas Hanif kan ada sapi, ada domba, ada kuda Mas Hanif. Nah, kalau kita bilang unit bisnisnya, kayak kita bilang sebagai penggemukan lah ya. Nah, ini seperti apa sistemnya, muamalahnya? Apakah si investor itu memberikan sapi yang kecil, misalnya kita gemukan di sini, baru nanti akan dijual dan sebagainya, atau gimana Mas? Kalau untuk investor itu, akad di awal itu terserah kita, insya Allah. Itu kita yang ngembangkan, dia tidak boleh request hal-hal yang tidak perlu. Kan beliau yang investor tidak tahu lokasi yang ada di sini. Insya Allah kan kami ini insya Allah yang lebih tahu kondisi di sini. Ini cocoknya untuk penggemukan atau breeding atau untuk dijual lagi. Itu nanti kalau investor ikut ikut andil, padahal nggak tahu kondisi, padahal sapi sudah gemuk, harga tinggi, nggak dijual, rugi. Jadi kita harus lihat situasi dan kondisi juga. Kalau bisa dibilang melihat pakannya sendiri dari sapi, domba, dan kuda sendiri, ada kesulitan nggak untuk di daerah Jampang ini? Alhamdulillah untuk saat ini, sampai saat ini alhamdulillah untuk pakan melimpah. Alhamdulillah melimpah. Ada yang gratis, kadang juga ada beli tapi murah. Tapi kita kalau di sini kita untuk pakan utama sih konsentrat. Untuk yang lain tuh untuk camilan istilahnya. Iya. Kalau kita bilang oke, sapi ya, sapi. Apakah yang dijual itu adalah sapi perah atau mungkin sapi potong? Kalau di sini beraneka ragam. Pernah sapi perah sampai beranak, di perah susunya pernah punya, penggemukan juga pernah. Ya sering sih. Sebetulnya di sini itu lebih ke penggemukan sebetulnya. Untuk breedingnya ya ada juga, tapi lebih ditekankan ke penggemukan dan trading. Oh gitu. Mas Hanif, kita lihat kan kudanya nih alhamdulillah sampai ada beranak nih ya. Oh iya. Sampai ada kuda kecil ya kan. Kalau kita bilang sektor bisnis apa sih yang zaman sekarang ini bisa dijalankan dari kuda itu sendiri, Mas Hanif? Kalau saya ya. Iya. Kalau kuda ini jujur ya, kalau saya pondok ini kalau dikatakan untuk mencari keuntungan sebetulnya minim. Kalau kuda ini lebih saya ke edukasi untuk anak-anak, terus kemudian olahraga sunnah ya. Teman-teman anak-anak, ustadz-ustadz ini rata-rata mereka sudah bisa berkuda di sini. Hampir semuanya ya. Kan kita kan dapat beberapa ya, misalkan olahraga ya. Kita di pondok ada cabang olahraga misalkan. Kenapa enggak olahraga yang sifatnya mengandung pahala, kemudian di situ ada ada pesan-pesan agama yang disampaikan dalam olahraga itu. Kalau misalkan ya kita nggak apa-apa, ada lapangan bulu tangkis, ada tenis, voli gitu, sepak bola. Siap. Kalau domba ini kita lebih menjual ke domba ya, Iya, maksudnya. domba. Domba berarti kan bulunya itu, bulunya ya. Atau mungkin kita jual juga untuk domba potong ya Mas? Oh, domba potong. Domba potong ya. Domba potong.
Tapi kan kalau kita bilang ya, sepemahaman aman nih, kalau seperti sapi itu kan mungkin yang lebih banyak itu mungkin di Idul Adha nih. Berarti Idul Adha kita panen besar nih. Iya, Mas Adi. iya, gitu. Jadi kita di sini juga mengadakan program istilahnya saat Idul Adha kita bikin sistem jual beli sapi, domba itu sesuai dengan syarat sah untuk korban. Kita kirim ke Surabaya, ke pondok-pondok pesantren juga gitu. Gini, oke Mas Hanif. Tadi sebelumnya juga kita kan ngobrol tentang bagaimana memberdayakan santri dengan usaha yang kita adakan sekarang ini. Bagaimana sih yang Mas Hanif terapkan sehingga santri ini justru yang awalnya mungkin ya kita bilang malah senang sekarang ini ngurusin hewan-hewan ternak nih Mas Hanif. Gitu ya. Jadi santri-santri awalnya kan kita dakwah, kembali ke dakwah tadi ya. Dakwah ini kan panggilan hati ya. Mereka kalau bisa misalkan melakukan di sini kegiatan peternakan itu awalnya dari cinta gitu. Gimana mereka cinta? Jadi mereka harus kenal dulu ternak itu kayak gimana awalnya. Bahkan sebagian santri dan wali santri adalah investor kami. Jadi anak-anaknya yang pegang dombanya sendiri, mereka beli domba sendiri, memakai kandang kita untuk edukasi. Kemudian di situ ada koordinasi, bagaimana hubungan teman dengan teman yang lain, bagi tugas, terus kemudian menjaga hati teman dan lain-lain itu. Sebetulnya kan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Teddy tadi, pelajaran hidup. Betul. Pelajaran di situ ada pesan-pesan agama yang tidak bisa kita sampaikan di kelas secara langsung. Dan itu langsung mereka lihat. Jadi kita mengajak mereka ke kandang. Kayak ada sebagian anak-anak yang ini tidak pulang ya, ada Ahsan, ada Dimas, ada teman-teman ini. Mereka tinggal di sini untuk bentuk tanggung jawab mereka untuk ngurusi ternak-ternaknya pondok. Mereka kita jelaskan bahwasanya apa yang mereka kerjakan, jerih payah mereka ini sebagiannya masuk ke dalam pondok pesantren untuk ustadz-ustadz, untuk kegiatan pondok pesantren dan lain-lain. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang akhirnya ini memberikan edukasi selain istilahnya kita belajar ngaji, belajar kitab dan sebagainya, ini ada edukasi lain ya. Maksud saya seperti itu. Masya Allah. Boleh nanti kita main ke kandang? Monggo, kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang hewan-hewannya dan sebagainya. Dan boleh kita diajari juga untuk naik berkuda. Oh siap. Insya Allah Mas Bobi. Oke, pemirsa kita akan jalan-jalan ke kandangnya. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar Suara Al-Furqan. Kita sekarang berada di kandang domba dan masih bersama Mas Hanif dan Mas Yuri, yang mana mungkin beliau akan sedikit menjelaskan kondisi yang ada di kandang ini. Nah, Masya Allah ya, ternyata apa yang diceritakan itu lebih daripada kita melihat langsung nih. Ternyata Masya Allah ya, begitu banyaknya domba di sini dan begitu subur juga, sehat ya. Dan mungkin kita akan tanya-tanya Mas Hanif dan Mas Yuri ini bagaimana beliau memperlakukan domba ini, merawatnya hingga bisa menghasilkan keuntungan untuk pondok itu sendiri ya Mas Hanif ya. Bolehlah sedikit jelasin Mas Hanif ini bagaimana treatment yang dilakukan untuk merawat domba itu. Mungkin Mas Yuri dan Mas Hanif. Kalau saya mungkin ke Mas Yuri ya, karena memang teknis ini beliau yang lebih tahu. Boleh. Gimana Mas Yuri? Untuk perawatan domba itu ya biasa aja sih. Kalau pagi makannya di sini 3 kali, pagi, siang sama sore. Oh sore. Iya, kalau sore itu cuma dikasih camilan. Biasanya kita kalau nggak kasih juan, ada onggok kangkung biasanya seperti itu. Iya, kangkung kering. Semua yang handle ini santri. Kami cuma pengawas saja. Iya, semua santri. Santri yang memberi makan ngambil dari gudang untuk diletak dari sini. Iya. Itu proses pertama, mereka itu yang pertama bersihkan ini bekas pakan, nanti untuk digiling lagi untuk dibuat pakan selanjutnya. Kalau masih bersih, kalau kotor biasanya kasihkan mentok. Habis itu ganti air, kasih makan baru. Semua santri dari gudang sampai sini. Ada kesulitan nggak untuk mencari pakan? Kayak kita lihat kan ini ada kangkung kering ya? Iya, kalau ini kalau kangkung kering ini kita belinya itu waktu kangkung panen murah biasanya. Iya, ditandon di gudang untuk persiapan 1 tahun.
Iya. Nah, boleh nih ke Mas Hanif. Jadi setelah kita rawat nih Mas Hanif, kemana arah bisnisnya yang kita gerakan? Jadi kayak seperti ini ya. Kita ambil contoh. Ini sistem breeding. Oh, sistem breeding. Jadi ini betina-betina yang hamil. Kemudian di sini juga ada sistem ini breeding ini. Umbaran. Ini nanti butuh ada beberapa satu pejantan dengan beberapa betina. Jadi ini target bisnisnya memang mencetak bakalan. Nah, ini dijual di momen-momen saat pasar membutuhkan bakalan. Nah, kemudian di sini ada juga ini fattening. Jadi target kita untuk memenuhi kuota saat Idul Adha. Nah, jadi ada dua sistem di dalam domba, breeding dengan fattening. Kurang lebihnya seperti Kalau boleh ini jenis apa ya? Kalau ini campur ini, ada Jawa Randu, ada Itawa, ada yang Senduro, ada. Terus kemudian kalau yang gibas, ada yang ekor gemuk, ada yang domba gibas biasa ya lokal. Silangan merino juga ada ya. Kayak gitu-gitulah. Berarti ini juga diambil bulunya juga untuk di ini ya? Domba ya? Belum. Saat ini kita belum ke arah sana. Baru diambil sebagai dagingnya aja, melayani pasar daging. Nah, kalau kita lihat kan yang sebelah sana tuh sedang dilakukan perkawinan ya. Iya. Berarti di sini selain pembesaran juga mungkin ada istilahnya kita menternaki kambing itu sendiri ya Mas Adit ya? Ya breeding lah istilahnya. Iya breeding. Contohnya satu kotak ini insya Allah 4 ekor sudah hamil, positif hamil. Gitu. Ya. Dari mana Mas Adit tahu? Dikasih contoh. Iya, dari seperti ini. Insya Allah kalau ini dari perutnya bisa sudah membesar. Yang kedua dari ini susunya, dia ini sudah hamil tua, ambing susunya sudah turun. Ini sudah hamil tua. Ini Insya Allah sudah kurang 1 bulan lagi, Insya Allah sudah 4 bulan. Oh gitu. Ya. Jadi ini ke betina semua ya Mas Adit? Iya betina semua. Betina semua. Dan ya? semua santri diajarkan untuk ngecek. Iya. Mau 1 bulan sebelum lahiran kita siapkan tempat bersalin gitu. Berarti benar-benar learning by doing ya? Iya. Subhanallah. Jadi memang diharapkan santri yang mengikuti pelajaran ini ya kita bilang mungkin setelah dari lulus ini bisa buat peternakan sendiri. Begitu. Target kita seperti itu. Masya Allah. Mungkin ada harapan lebih besar lagi nggak Mas Hanif terkait dengan usaha yang tengah dijalani? Apakah masih ingin membesarkan kandang kah? Atau ingin ya mungkin menambah hewan ternak kah? Atau gimana nih? Insya Allah kita kan memang keinginan kita itu kan bikin kalau target kita kan bikin peradaban ya, peradaban yang sehat. Kemudian bikin pasar sendiri di sini. Kemudian kita bikin peradaban yang dimulai dari ustadznya, dimulai dari santri, kemudian para pengurus dan pengajar. Dan dari kalau cita-cita anak, pengen anak, teman-teman yang dakwah ini kan butuh logistik ya. Iya. Nggak bisa dipungkiri. Betul Bang. Nah, dan sebaik-baik pekerjaan itu kan yang dari keringat kita sendiri. Jadi setiap ustadz cita-cita anak, mereka nanti ustadz-ustadz itu kita kasih paket peternakan yang suka dengan ternak atau pakai trading atau apa yang mereka bisa, kemudian hasil dari ini semua kita kembalikan lagi ke mereka dan kita bangun di atas profesional. Jadi bukan berarti gini ya Mas Bobi ya, kadang hutang kemudian kerjasama itu kan tidak bisa dibayar dengan afwan. Betul. Kita harus profesional. Ya benar. Kadang-kadang kita ini yang berjenggot, kemudian mengamalkan sunnah lah ya, harus lebih profesional mestinya. Betul. Harus bertanggung jawab. Masya Allah. Karena nanti di dalam akad-akad itu istilahnya ada tanggung jawab ya, yang kita jaga. Berarti memang ada ya kita tetap menjaga amanah ya apa yang dititipkan oleh orang ya, Mas Hanif ya. Masya Allah. Oke, mungkin kita ke kandang kudanya nih. Kita mau lihat kuda yang baru lahir ya. Monggo, ayo kita lihat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Baik, pemirsa Alfurqan TV dan pendengar Suara Alfurqan, masih di Pondok di Jamprong. Alhamdulillah kita berada di kandang kuda ya, Masya Allah. Di sini juga selain ada domba, nanti kita akan lihat sapi juga. Dan ini yang menarik, ini ada kuda yang justru sekarang ini ada kuda yang kuda kecil ya. Justru di sini ada peternak kudanya juga nih, Masya Allah. Dengan Mas Yuri dengan Mas Hanif juga ya. Mungkin kita akan bertanya tentang jenis kuda apa sih yang ada di kandang kita di belakang kita ini. Oke, Mas Hanif. Iya.
Bisa dilihat ya. Ya. Ini jenisnya yang betina, babon. Oh, betina babon. Ini jenisnya sandalwood. Sandalwood. Jadi ini termasuk kuda dari Sumba ya. Gitu ya. Oh, Dari Sumba. Ini kuda anaknya. Sumba. Ada biasanya kuda-kuda dari Sumba itu ada cap, ada stempel lah istilahnya. Kita sendiri yang stempel. Apa Udah, dari sana. Oh, dari sana. Ini adalah bukti bahwasanya kuda ini Verified lah ya. istilahnya gitu. Oh, Masya Allah. Apa namanya? Nah sekarang dia bisa. Ini udah ternak berapa kali baru? Ini baru anak pertama ini. Anak pertama. Jadi tembean istilahnya. Oh. Anaknya jantan. Total kuda kita ada berapa Mas Hanif? Totalnya baru 4. Baru 4 ya. Baru 4. Pernah kita punya 6 pernah. Ya, cuman kan kita sebagian kita jual ya karena kalau butuh misalkan pondok butuh untuk operasional ya kita jual. Oh, Masya Allah, siap. Untuk pakan sendiri kita pakai apa Mas Iri? Kalau kuda rata-rata rumput sama dedak. Oh, rumput sedang. Iya, Beda rumput dengan sama dedak. domba ya? Iya, beda dengan domba. Oh, dia berarti rumput yang hijau. Rumput hijau. Dia tidak makan yang kering-kering berarti Mas Hanif? Makan, bisa. makan juga. Bisa. Kalau biasanya santri nggak ngaret dikasih kangkung. Oh, Masya Allah. Berarti ini tetap yang merawatnya juga santri juga Iya, ya? semua Masya Allah. Semua santri. Masya Allah. Ada yang tanggung jawab. Yang gitu. bagian kuda ini berapa anak, yang domba berapa anak, ada ketua-ketua dan mereka membawai anak buah. Oh, gitu. Iya. Mengurus kuda gini ada kesulitan nggak sih? Mungkin ada yang rentang sakit, ada yang mungkin terlalu agresif dan sebagainya Mas Hanif? Iya, pernah punya itu agresif, pernah punya. Sakit tuh kalau kuda rata-rata kembung. Oh, kembung. Iya, kalau kembung obatnya satu. Apa ya? Jalan-jalan. Oh, gitu. Iya. Saya pernah tengah malam jam 12 tuh ada kuda kan ciri-cirinya gampang. Dia kalau tidur berarti kembung. Kuda itu jarang bubuk. Dia itu tidur sambil berdiri. Oh, gitu. Iya. Berarti kalau melihat kuda yang justru tiduran itu Iya. ada sesuatu ya? Ada sesuatu dicek. Oh, gitu. Ada orang nggak mau berdiri berarti dia ada sesuatu. Kenapa sakit mungkin? Nah, untuk pemeliharaan kuda gini Mas Hanif besar nggak sih biaya operasionalnya kalau kita lihat? Kuda ya. Iya. Kalau kuda insya Allah enggak. Karena memang sumber daya alam di sini sudah mencukupi. Ya tergantung anak-anak mau istilahnya mau ngarit apa Iya, tidak iya, gitu. iya. Mau ngambil rumput apa enggak. Kalau alam di sini insya Allah sudah mencukupi untuk kebutuhan kuda. Iya. Alhamdulillah kudanya juga sehat banget ini ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, agak kurus karena dia sedang menyusui. Oh, gitu. Ya, nanti kalau setelah masa menyusui dia kan gemuk lagi. Berarti semua kuda yang kita miliki semua masih jenis Sumbawa ini ya? Ada satu yang persilangan dari Trobert sama Sandalwood. Oh, teropos. Jadi dia G1, termasuk kuda impor bapaknya. Oh, gitu. Ya, agak besar kudanya. Masya Allah. Nah, mungkin kita nanti akan lihat juga gimana kita bisa naik kuda nih. Bisa. Nanti dicoba Mas Bobi. Masya Allah, siap. Nah, sekarang ini mungkin kita akan jalan-jalan lagi ke kandang sapi. Ya? Masya Allah. Bisa. Sini juga ada peternakan sapi yang cukup mungkin lumayan ya jumlahnya. Lumayan. Ya. Kalau sapinya mungkin kalau di total semua yang di 2 kandang ya. Iya. Tapi mungkin nanti kita lihat ya nih kandang ini aja ya di rumahnya Mas Yuri ada. Oke. Itu total sekitar berapa Mas Yuri? Sapinya Semua total. sapinya sini 7 di sana ada 5. Oh, 7, 5 berarti ada 12 kita 12, punya. ya. Masya Allah, Masya Allah. Bolehlah kita akan main ke kandang sapinya ya. Siap. Kita. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Bismillah, pemirsa Furqan TV dan pendengar Suara Furqan masih dengan Mas Hanif dengan Mas Yuri dan alhamdulillah kita berada di kandang sapi sekarang, Masya Allah. Ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya Mas Hanif ya? Ya, 7 ekor. Boleh dijelasin nih ada jenis apa aja Mas Hanif? Ini ya. Ini jenis semental. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semental, yang satu perah. Oh. Sapi perah itu ada perah satu itu ya. Yang di sana sapi Jawa sama limusin. Oh, Sama limosin. jenisnya. Berarti kita juga ada jenis limosin ya? Ada. Oh, Masya Allah. Ada ini apa ya yang dikasih pakan nih Mas Yuri ini kalau sapi ini? Kalau sapinya kasih pakan senrat sama ijuan. Oh, hijauan. Iya, sama ijuan. Berarti ini kayak gini yang kering ya? Iya, Yang itu kering. konsentrat Itu cemilan kering. ya bukan? Bukan, itu makanan pokoknya. Kalau di sini ijuan itu malah jadi cemilan. Oh gitu. Iya. Cemilannya justru hijauan. Iya, cemilan justru ijuan. Ini
hamil nih kayaknya nih ya. Ya, ini hamil tua. Insya Allah bulan ini, kalau paling lambat bulan depan Insya Allah. Oh gitu. Ini kelihatan dari Iya. ambing susunya Susunya sudah ya. besar. Perutnya juga sudah Perutnya besar. sudah besar sekali. Ini Insya Allah diisi Belgian Blue. Jenis sapi terbaru. Iya. Masya Allah. Kok bisa gitu? Apa dulu indukannya itu atau gimana? Bapaknya. Oh bapaknya. Iya. Bapaknya bukan kita punya ya? Bukan, itu bapaknya dari apa Mas namanya? Inseminasi buatan. Inseminasi buatan. Inseminasi Iya, buatan. dari mantri. Ya dari pemerintah kan ngadakan program untuk Baik. pemberdayaan peternak-peternak di desa agar bisa menghasilkan produk unggulan. Oh, Masya Allah. Maka pemerintah membantu kita dengan impor bibit sapi. Oh gitu. Baik. Kalau kita lihat di situ ada sapi perah itu, mungkin Iya, ada. susunya udah bisa kita diambil ya. Jantan. Kalau itu Oh, pejantan. Oh jantan. gitu ya. Rencananya buat Karena berapa, insya Allah. image kita kalau sapi perah tuh semuanya bisa diperah. Sudah. Masya Allah. Memang nggak ada yang bisa diperah. Oh, gitu. Kecuali kalau sudah beranak bisa Insya Allah diperah. Yang betina ini? Iya. Ada 4 ekor yang betina sini. Di kandang ini ada 4 ekor. Masya Allah. Berarti ini kalau dijual itu lebih pada ke mana? Mas Hanif, ke apa namanya, pemotong atau? Fattening atau Fattening. breeding ya. Ah, Ya fattening. tergantung ini, dilihat ini. Di sini ada berapa induan ini? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita cenderung ke breeding ya, ini anaknya itu. Yang tengah. Anaknya yang tengah. Oh, Jadi ini kita mencetak bakalan. Hmm. Kalau yang perah dan yang Marlboro sana itu Marlboro. kita mencetak untuk penggemukan. Oh. Jadi memang beli sudah bakalan super, kita besarkan, nanti dijual di momen-momen yang mahal. Oh gitu ya. Iya. Masya Allah. Ngomong Idul Adha gitu biasa gitu ya. Misalkan ya, atau Idul Fitri karena permintaan daging tinggi, Oh, iya. ya, kita pasar menyerap lah, bisa menyerap. Ini ada kesulitan Mas Yuri, mungkin si sapi ini ada treatment-treatment yang harus yang mungkin agak gimana ya, mungkin dia lebih menjaga kesehatan dia tuh harus dilakukan ini dan ini gitu. Kalau untuk sapi, treatment pertama masuk kandang itu harus pakai obat cacing. Semua sih, dari kuda, sapi, domba, semua pakai obat cacing. Oh gitu. Habis supaya kan kita nggak tahu sebelumnya, mungkin di rumah sana, di rumah pemiliknya yang dahulu kita nggak tahu, makanya kita harus pertama treatment obat cacing. Oh gitu. Iya. Dan juga selain di sini ada juga di rumah Mas Yuri ya? Ada 5 ekor di sana. Masya Allah. Jumlahnya juga lumayan ya? Iya, kalau di sana breeding. Oh breeding. Iya, babon anak gitu. Oh gitu. Jadi penggemukan aja di sana ya? Enggak diperanakan. Diperanakan. Iya, kalau di pembukaan malah Malah di sini. di sini ini fattening. Fattening. Iya. Ini juga masih santri ya yang Iya, lebih semua merawat santri ini? ya Indel, Masya untuk Allah. sapinya. Masya Allah, menarik banget nih. Oke pemirsa Al-Furqan TV, begitulah kondisi kandang sapi ya, dan masya Allah ini juga mungkin di sini juga ada juga di rumah Mas Yuri. Nah ini terakhir mungkin kita akan coba untuk naik kuda nih terakhir nih, kayak seru ya Mas ya. Sip. Oke, Insyaallah. Di gitu sini. aja pemirsa Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, sekarang merupakan sesi kita untuk mencoba menaiki kuda yang ada di Pondok Cahaya Quran Jambrong. Masya Allah. Ini jenis kuda apa Mas Hanif? G1 ini. G1. Ini persilangan dari kuda Trowbridge Oh, Australia dengan sandalwood. sandalwood. Kalau ini? Ini sabu. Oh, Ini sabu. kuda Bima ini. Oh gitu. Berarti di sana yang Sumbah tadi ya? Tadi Sumba, Oh, sandalwood tadi tadi. Sumbah. Masya Allah ya. Jadi begitu banyak hewan yang dipelihara dan ternak di sini, pemirsa Al-Furqan TV semua. Dan Masya Allah kita berkesempatan yang mungkin jejak alumni yang Masya Allah yang di luar daripada apa yang kita perkirakan lah. Kita di sini banyak sekali mengenali beberapa istilahnya bagaimana berbagi cerita tentang jejak alumni sendiri, dan juga mungkin lebih banyak juga kita berbicara tentang usaha peternakan yang ada di Pondok Cahaya Quran Jambrong ini. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Azhar, Ustadz Edi, Ustadz Ali, dan juga Mas Hanif dan Mas Yuri juga yang telah menemani kita dari awal hingga akhir ini. Mungkin kita akan bertemu lagi insya Allah di lain kesempatan ya. Insya Allah, Ustadz, ya. Insya Allah. Baik, pemirsa Al-Furqan TV, begitu saja laporan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث